Saya perkenalkan Pak Daniel, dan Pak Daniel sekarang dosen di Jogja ya, di UKDW begitu ya Pak ya. Nah, beberapa rekan-rekan di sini juga mengenal Pak Daniel dan boleh dibilang ngefans Pak, karena Pak sering bertemu dengan Pak Daniel waktu katanya sih teman-teman yang di Gejayan sering ketemu gitu sebelumnya gitu ya. Nah, dan waktu saya juga ketemu Pak Daniel pertama kali waktu saya main ke Jogja dan kebaktian di Gejayan. Ya, kalau dibilang kebetulan, tapi saya pikir tidak ada yang kebetulan ya. Tuhan mempertemukan kita. Nah, Pak Daniel menjadi dosen di UKDW dan bersyukur sekali karena dalam kondisi pandemi seperti ini kita bisa mengundang orang jauh itu lebih mudah gitu ya Pak ya. Jadi kita bersyukur kita bisa berbagi cerita meskipun kita jauh ya. Dan tadi Pak Gordon juga ada di Jogja dan tetap mengikuti join bersama dengan kita. Saya pikir ini kelebihan atau apa ya, plus poin lah di dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya memberikan waktu untuk Pak Daniel untuk bisa memimpin acara ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nina. Selamat malam, Bu Bapak. Malam Pak. Jadi sedikit hal kecil-kecil ya. Ini Bapak Ibu di rumah ya kan? Masing-masing di rumah ya. Saya ini di kantor sendirian. Gedung sebesar ini atau wacana hanya saya sendiri. Karena kalau di rumah tuh lemot internetnya. Jadi saya nggak mau ngambil risiko. Jadi saya malam-malam ke sini sendirian berteman dengan satpam di depan tadi. Maka saya tadi menjanjikan ke satpam tidak lebih dari jam 9:30 gitu ya, tidak lebih. Semoga kalau ya terserah soal saya, pokoknya jangan sampai jam 9:30 karena saya sudah pesan supaya dia jaga di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, materi ini itu materi yang sulit sekali, tapi tidak bisa dihindari dan penting. Kalau di teologi itu semester 5 di S1. Semester 5 itu berarti pesertanya sudah lolos bahasa Ibrani 1-2, lolos bahasa Yunani 1-2, lolos dunia Alkitab, lolos filsafat, sudah lolos katakanlah data-data sejarah kitab suci, dan tahu tafsir, baru dapat mata kuliah ini yang bicara soal teodise salah satunya di namanya makul teologi kontekstual. Nah ini saya katakan supaya Bapak Ibu nanti kalau merasa kok berat, ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, maklum saya. Lawang ini itu mata kuliah semester 5 untuk Fakultas Teologi. Bapak Ibu kan bukan Fakultas Teologi. Anda boleh fakultas yang lain-lain, mungkin S1, S2, S3, tapi kalau belum pernah belajar teologi, pasti akan mengalami banyak hal yang mungkin membingungkan. Ya, itu di awal. Tapi enggak apa-apa, kalau bingung ya tanya aja. Sebisa mungkin saya coba jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, tidak apa-apa, ada pendeta Anda kan. Pak Gordon kan bisa Anda temui. Jadi dia bertanggung jawab setelah saya gitu. Aku nggak dapat dulu loh. Ya, itu. Nah, lalu hal ketiga, kalau Bapak Ibu mau materinya, saya sudah siapkan juga materinya. Hanya begini, diskusi saya dengan Bu Nina itu ada kelas berikutnya sebetulnya ya Bu. Pada hari Senin itu ada kelas berikutnya yang untuk para pemimpin PA atau apa gitu namanya lah, saya nggak hafal. Tapi maksudnya ada bahan ekspansnya gitu. Nah ini yang saya lalu harus tentukan gitu, sejauh mana yang malam ini, sejauh mana yang diteruskan gitu. Nah itu juga menentukan bahan mana yang akan saya kirimkan gitu. Nah saya sebetulnya sudah menyiapkan bahan tentang teodise yang umum. Apa itu teodise, begitu ya, ayat-ayat apa yang ngomong soal teodise, dinamikanya seperti apa. Tapi juga sudah menyiapkan bahan tentang lagu tadi. Lagu tadi kan dari Mazmur 13 kan. Tuhan berapa lama lagi. Itu ada khusus tafsirnya. Mazmur 13 dan Mazmur 22. Malah ada yang Mazmur 73 dan Mazmur 91. Itu juga ada. Karena itu perbedaan teologi. Nah lalu saya sekarang sebetulnya sedang bingung gini. Ini yang mana ya gitu, karena kan ada kelas lagi gitu. Gimana Pak Gordon baiknya? Pokoknya Anda minta bahan apa saja, saya sudah siapin ya, sudah siap semua. Enaknya apa yang malam ini?
Yang mau tajam ke Mazmurnya, atau mau teodise secara umum, atau bagaimana? Pengantar dulu lah, Pak. Secara umum dulu ya. Ya, secara umum dulu. Tapi kalau secara umum saya harus bergerak ke beberapa teks. Jadi Bapak Ibu harus siap kitab suci di depan Anda Ya. supaya bisa lihat gitu secara umum. Khusus yang Mazmur 13 itu berarti nanti dulu saja ya. Yang Ya. tadi loh, yang tema kita ini yang Tuhan berapa lama lagi itu kan kalimat di Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Itu saya simpan untuk pertemuan berikutnya gitu ya Bu Nina atau bagaimana? Ya. Gitu ya? Ya. Oke, itu Pak. catatannya ya. Jadi saya akan skip Mazmur 13 ya. Mazmur 13, Mazmur 22, Mazmur 73 dan 91 akan saya skip. Itu catatannya. Kalau sepakat gitu, saya sudah bisa nentuin alurnya. Begitu ya, kira-kira? Oke, Pak, boleh. Oke, sip. Baik, kita mulai kalau gitu ya. Nah, teodise itu apa? Itu dulu namanya. Teodise itu suatu topik yang mempertanyakan keadilan Allah gitu. Itu dari dua kata, theos dan dike. Maka jadi theodise atau theodesi kalau diinggriskan, theodesi atau theodise kalau dibaca dalam logat Latin. Dari theos Allah, dike itu keadilan. Rumusnya itu begini. Si Deus justus unde malum dalam bahasa Latin ya. Si Deus justus, kalau Allah itu adil, unde malum, mengapa ada malapetaka? Mengapa ada bencana? Mengapa ada kejahatan? Gitu. Yang korbannya, ini kalau diteruskan, adalah orang-orang yang not deserve to have that. Kalau orang jahat, lalu mengalami kecelakaan, teologinya sederhana. Setimpal, hukuman. Itu kan, mata ganti mata, mudah gitu. Tapi kalau orangnya baik, orangnya ya bukan baik dalam arti suci sama sekali, tapi dia tidak layak lah. Kok tahu-tahu dia jadi korban dari sesuatu yang dia tidak menyebabkannya gitu. Baik karena kejahatan orang lain, baik karena bencana alam. Bencana alam ini berarti gempa bumi, tsunami gitu ya. Pandemi kayak gini termasuk tidak disebabkan oleh manusia kan ya, alam, atau bencana ekologi. Bencana ekologi itu misalnya banjir. Banjir yang disebabkan oleh drainase yang tidak bagus ngurusnya, oleh hutan yang digunduli gitu misalnya, atau kebakaran hutan karena kecerobohan dari manusia-manusia yang berkemah di hutan itu termasuk bencana ekologi. Kalau bencana alam itu yang sebabnya betul-betul alamiah, lempeng bumi bergeser misalnya gitu, vulkano gitu ya, meteor jatuh gitu-gitu itu buat bencana alam. Tapi still the question is still there, ya ini Allah kok membiarkan gitu. Kalau Allah ada, bahkan berkuasa, bahkan adil, di mana keadilannya ketika ada bencana malapetaka kejahatan dialami, kematian ya dialami oleh orang-orang tidak layak. Maka nanti kita akan bicara judul buku di agak tengah, nanti saya akan ceritakan judul buku dari Kastner, Harold Kastner, judulnya itu When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik. Itu kan pertanyaan, itu teodise gitu. Nah, pertanyaan gugatannya adalah apakah Allah itu mampu melepaskan manusia dari semua tadi itu, tapi tidak mau? Kalau dia mampu tapi tidak mau, berarti Allah itu maha kuasa, tapi tidak maha cinta. Atau jangan-jangan dia itu sebetulnya tidak mampu, walau dia mau. Gitu. Kalau dia tidak mampu, walau dia mau, berarti dia maha cinta, tapi tidak maha kuasa. Ini pertanyaan besar sekali. Dan agama-agama, tidak hanya agama Kristen ya, itu sudah lama menggumbulinya. Memang bukan topik yang menarik itu dibahas sebelum terjadi suasana seperti ini ya. Ketika terjadi gempa di Aceh, tsunami, gitu, gempa di Jogja, macam-macam bencana itu, orang lalu bicara teodise. Orang mencoba menjelaskan kok. Penjelasan-penjelasan datang bukan hanya dari para teolog, tapi dari para seniman juga. Misalnya Ebit GAD. Itu lagu teodisenya adalah Berita Kepada Kawan. Itu teodise sekali. Kan dia perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, gitu kan kira-kira. Banyak bencana terjadi ya. Lalu mengapa? Terus dia bertanya, mungkin Tuhan mulai bosan?
atau alam yang tidak lagi bersahabat, dia bertanya kepada bulan, pada matahari, pada akhirnya coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saking bingungnya, tanya ke siapa lagi? Nah, itu teodise. Nah, ada banyak teologi tentang teodise gitu. Lagunya Sherina, kalau Anda mau tahu ketika bencana Aceh ya, tsunami di Aceh itu, Sherina juga seingat saya itu ditegaskan juga oleh MH Ainun Najib waktu itu, dia jelas mengatakan itu dosa kami. Jadi tsunami itu karena dosa. Lah, kalau betul-betul begitu pertanyaannya lah, yang mati kan tidak semua orang jahat kan. Ya kan? Malah ada yang bilang gini kalau mau tahu loh, waktu tsunami Aceh ya, kalau soal dosa-dosaan harusnya tsunami terjadi di Jakarta. Gitu katanya. Karena Aceh itu Baitur Rahman. Ya kan? Mekah kedua. Jakarta itu kan kacau dibandingkan Aceh katanya. Jadi kalau itu betul-betul hukuman Tuhan harusnya adalah di Jakarta. Gitu katanya. Jangan marah nih orang-orang yang dekat Jakarta. Tapi itu gagasan di balik itu adalah mencoba menalar gitu. Mengapa sih terjadi bencana, kejahatan pada orang-orang yang tidak layak mengalaminya. Kayak ini kan juga teodise. Ada corona, penyebabnya virus, ya jenis SARS yang baru di Wuhan lalu bermutasi terus dokter baik-baik mati. Loh, bayangkan nih, dokter yang bermaksud menolong mati. Coba orang baik loh, suster mati, dikubur nggak boleh. Gitu. Ada kasus gitu kan kemarin. Orang yang bermaksud melayat untuk mendukung saudaranya yang sedih, dia kena gitu. Ini kan pertanyaan, kenapa Tuhan membiarkan? Tuhan berapa lama lagi? Lah, lagu tadi, itu nanti itu hari Senin. Sementara ini kita lihat, itulah wacananya. Nah, lalu sekarang saya pelan-pelan ya, masuk ke wacana itu, Bapak-Ibu. Begini, Bapak-Saudari sekalian, jadi yang disebut teodise itu berkaitan dengan sebetulnya 3 jenis kejahatan. Moral evil, natural evil, dan religious evil. Ya, urusannya itu dengan evil, suffering, and death gitu. Jadi ada hal-hal yang rasanya kejahatannya itu alam gitu, yang jahat seolah-olah ya, gempa bumi macam-macam orang mati, natural evil. Ada yang religious evil lah. Religious evil itu kita mengasumsikan ada satu tokoh entah setan, entah siapa yang jahat lalu gitu. Atau moral evil, kalau moral evil itu manusia tuh. Misalnya ketika ada pembantaian 6 juta orang Yahudi itu di Jerman ya, bom atom ya, atau bencana di Bosnia Herzegovina, atau yang terjadi juga di Indonesia ya G13 PKI sampai 2 atau 3 juta menurut Maria Hartiningsih, itu kan manusia yang melakukan. Sehingga lalu ada juga cabang dari teodise namanya antropodise. Kalau teodise kan menggugat keadilan Allah. Ini antropodise, menggugat keadilan manusia gitu. Kalau manusia berpotensi baik, walaupun dia juga jahat, kenapa dia sangat-sangat jahat sekali gitu? Itu jangan nyalain Allahnya, tapi nyalain manusianya. Gitu. Nah ini diskusi seperti ini. Nah lalu ceritanya begini. Ada 2 pandangan secara umum. 2 pandangan secara umum, apa yang menyebabkan itu tadi? Apakah Allah mau tak mampu, atau tak mau walaupun dia mampu itu? Pandangannya, kalau secara teologi ya, di banyak agama loh ini ya, termasuk di agama Kristen, nanti saya bisa tunjukkan teks-teksnya. Jadi setiap pandangan itu masing-masing ada teksnya. Bapak Ibu akan kaget kalau saya nanti tunjukkan, ternyata teks ini sama teks itu kok beda teologinya. Nah, nanti kita jelasin apa itu teologi ya. Loh, ini teksnya gini, yang itu kok gitu? Nggak pernah dikhotbahkan. Karena kalau dikhotbahkan, mungkin para pengkhotbah khawatir kalau umat bingung gitu. Cocoknya ya dibahas di kelas-kelas atau PA-PA yang mendalam gitu, supaya tidak salah paham. Nanti Anda lihat, saya akan tunjukkan, tidak akan saya tutupi. Teks ini dan teks itu bedanya langit dan bumi, sama-sama di satu Alkitab. Gitu. Ya, jadi gini, ada 2 pendapat semula. Lalu pendapat ini dipecahkan oleh pendapat ketiga. 2 pendapat dulu yang semula, 1 namanya monisme, 2 dualisme. Kalau yang dualisme itu dibayangkan, yang ilahi itu ada 2. Allah menciptakan kebaikan, yang lain yang anti Allah gitu, menciptakan kejahatan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, itu ya yang
anti Allah tadi. Boleh dikatakan setan atau siapa, terserah, pokoknya suatu sosok religius yang menghasilkan kejahatan itu. Kalau yang baik-baik datang dari Allah. Nah, lalu menunjukkan persoalan teologis toh, berarti Allah tidak mampu mencegah kejahatan itu. Allah kalah dong kalau gitu, atau membiarkan tega amat sih, gitu kan? Kalau dualisme. Masing-masing ada teksnya. Nah, ada juga pandangan yang kedua namanya yang tadi monisme. Monisme itu gini. Yang ada hanya Allah dan kebaikannya. Udah itu aja. Lalu kita bertanya, lah kok ada kejahatan? Kenapa ada keburukan? Nah, jawabannya kejahatan atau kegelapan atau keburukan bukan diciptakan oleh Allah. Lalu oleh siapa? Itu ada ketika kebaikan tidak ada, gitu. Kalau yang pertama kan keburukan, kegelapan, kejahatan ada yang menciptakan. Figur yang jahat itu anti Allah yang spiritual. Kalau ini enggak, Allah tuh hanya menciptakan yang baik, semua baik, segala sesuatu baik. Lah kok ada yang enggak baik? Nah, ketidakbaikan, kegelapan, kejahatan adalah ketiadaan kebaikan itu. Jadi ketika kebaikan tidak ada, munculnya yang enggak baik gitu. Itu kalau pendapatnya monisme, ya. Nah, kemudian pendapat ini terus bergerak dalam sejarah pemikiran sampai terjadi dua peristiwa. Dua peristiwa ini membongkar dua pendapat tadi. Dua peristiwa itu menurut kamus teologi yang bagus dari Richard Boyden adalah peristiwa gempa di Lisbon itu tahun abad berapa, 1755 ya, dan peristiwa Auschwitz serta Hiroshima. Dua peristiwa itu membuat orang runtuh teorinya. Teori tentang dua figur maupun hanya satu itu runtuh. Lalu berkembanglah teodise jenis baru. Kalau ditanya begini, mengapa ini terjadi? Orang tidak lagi merujuk kepada, oh ini disebabkan oleh kekuatan jahat, tidak lagi begitu. Atau ketiadaan kebaikan, tidak lagi begitu. Tetapi pertanyaannya bergeser. Pertanyaannya gini, di mana Allah, kalau Allah itu ada, di mana Allah dalam peristiwa ini? Dijawab, Allah turut menderita bersama ciptaannya. Nah, itu terobosannya. Ya. Kalau kelompok ateis menggunakan kejahatan manusia, menggunakan bencana alam, menggunakan katakanlah soal-soal teodise ini sebagai basic untuk mengatakan Allah sebetulnya tidak ada. Gitu. Itu hanya konstruksi orang, konstruksi tulisan-tulisan sacred text yang disebut sacred text itu. Sebetulnya dia tidak ada. Itu buktinya. Gitu. Tapi kalau teologi lanjutan dari teodise, enggak. Apalagi dalam dunia Kristen ya, Kristen dan kita punya PL, punya PB, ada gagasan tentang hamba Tuhan yang menderita. Ada gagasan dalam Kristen malah, Yesus adalah Tuhan yang menderita, Allah yang menderita. The Compassionate God, gitu kan, menurut judul buku dari Chon Seng Song. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah membiarkan? Oh, bukan. Allah bukan membiarkan. Lalu Allah itu bersolidir bersama penderitaan. Ini juga ada dalam tradisi Yahudi, yang menulis pertama kali soal ini itu namanya Elie Wiesel. Elie Wiesel itu mengarang buku judulnya Malam. Dia survivor Holocaust, saudara. Dia melihat peristiwa di mana ada anak kecil digantung di tiang gantungan oleh SS-nya Hitler itu bersama dengan dua orang dewasa yang lain. Anak kecil ini kesalahannya hanya mencuri roti karena kelaparan, tapi tetap dihukum mati di depan banyak orang-orang yang baris pakai baju kayak piyama itu ya, untuk melihat penghukuman mati ini. Nah, dua orang dewasa itu langsung patah lehernya. Anak ini enggak langsung mati. Dia menderita sekali, gantung-gantung gitu. Nah, dalam situasi begitu, orang pada resah toh yang melihat itu, dan bisik-bisik, di mana Allah, di mana Allah, di mana Allah. Coba lihat, di mana Allah. Terus, dalam hatinya Wiesel itu ada suara, Allah di situ, Allah digantung di tiang gantungan. Nah, itu juga teodise itu. Jadi, tidak lagi mempertanyakan sebab-sebab Allah di dalam apa di luar tata ciptaan. Kalau tadi kan gagasannya gini, Allah itu pencipta, ada yang rusak, itu kalau dualisme, ya kan? Atau hanya menciptakan yang baik, nah ketika yang baik tidak ada, yang muncul adalah yang jahat.
Nah, Allah itu sudah menciptakan lalu membiarkan. Gitu. Atau Allah itu ikut hadir di dalamnya. Itu juga diskusi teologis. Apakah dia menciptakan selesai sekali menciptakan lalu dia withdraw, semua berjalan sistematis, alamiah, atau dia sometimes intervensi gitu. Nah, kalau dia sometimes intervensi, mengapa dia tidak intervensi ketika kita menderita? Orang bertanya gitu kan. Ketika saya mengalami masalah, ketika ada orang dibunuhin, misalnya peristiwa yang tragis tuh ya, si siapa itu calon pendeta yang dari Nias yang diperkosa itu, kenapa Tuhan membiarkan? Kok tidak muncul pahlawan? Kok nggak gitu? Gitu. Kenapa ini corona juga kok nggak gitu? Kok nggak kemudian tenanglah, diamlah, begitu seperti lautan itu lalu tenang? Enggak, kenapa? Gitu ya. Itu jawabannya. Kita tidak bisa lagi sekedar menspekulasi apakah dia di luar apa di dalam ciptaan, tapi dia adalah Allah yang turut menderita, ya ada di dalam penderitaan kita. Maka carilah dia di situ, hadirkanlah dia di situ. Gitu. Kalau genre ketiga, jenis ketiga dari teodise ini. Nah, ini semua kaitannya dengan teologi, teologi yakni refleksi kritis atas iman. Ya, Bapak Ibu, kita semua tuh punya teologi. Walaupun tidak sekolah teologi, pasti punya teologi. Nggak ada orang nggak punya teologi. Bahwa teologinya lalu, katakanlah model ini atau model itu, atau sederhana, atau kompleks, silakan aja. Tapi ada, pasti punya teologi. Misalnya, contoh nih, Anda mau menikah, misalnya ya, mau menikah. 1 hari sebelum Anda menikah, pasangan Anda, maaf kata, meninggal gitu misalnya. Itu umat di GKI Kota Wisata mungkin langsung punya, wah itu karena gini-gini. Nah, gitu kan, itu kan teologi. Benar apa salah? Ya belum tentu betul. Ya kan? Misalnya contoh yang sering saya pakai yang lucu-lucu itu menikahnya lancar lah katakanlah. Di hari pernikahan semua sehat gitu. Lalu Pak Gordon itu meminta supaya si laki-laki memasang cincin. Masalah cincin emas ini di jari kekasihmu, jari manis kekasihmu. Pas mau dipasang jatuh keliling keluar gitu, keluar sampai masuk got keliling misalnya gitu. Itu orang yang lihat pasti langsung wah itu anu pertandanya. Padahal dia grogi aja belum pernah menikah kok. Masukin cincin grogi gitu. Tapi kita lihatnya oh sesuatu gitu kan. Coba aja orang mau jadi pendeta di gereja Anda, di GKI Kota Wisata. Mau tahbisan, sudah lolos perempuan macam-macam. Di hari dia mau tahbisan ternyata dia terkena stroke misalnya gitu. Langsung umat, oh Tuhan tidak menghendaki. Pasti ada kejahatan tersembunyi. Pasti. Padahal yang enggak aja, belum tentu. Gitu. Mau contoh lucu lagi, teologi ada. Contoh real yang ini. Saya senang pakai contoh ini karena betul-betul dialami oleh seseorang yang masih sangat muda, 4 tahun. Cerita ini saya dapat dari guru saya. Gitu. Pak Gordon pasti tahu Pak Yakob Santoya. Dulu dia dosen di Tawacana. Ya Pak, masih. Nah ya, masih mengajar ya waktu itu ya. Nah Pak Yakob sudah tidak lagi jadi dosen. Tapi saya tahu cerita ini dari beliau ketika di kelas Yunani. Dia menjelaskan tentang prosukeo, itu berdoa dalam bahasa Yunani. Dia bilang gini, saudara-saudara, doa itu ada teologinya loh. Gitu. Saya punya anak 4 tahun namanya Hilda. Itu kalau berdoa malam, itu doanya sama. Ya ini Tuhan Yesus, Hilda mau bubuk, papa bubuk, mama bubuk, mbok iem, pembantunya, bubuk. Biasanya, setelah kalimat itu dia akan bilang gini, Tuhan Yesus, Hilda minta adik. Gitu. Terus baru amin. Nah papinya itu setiap hari dengar kayak gitu tuh, hatinya perih dia bilang. Karena anak ini tuh nggak ngerti ya, papinya dia sudah berusaha segala taktik dan teknik. Dia bilang gitu, coba. Obat-obatan, barat sinsai sudah dicoba, nggak bisa punya adik tuh. Pak Yakob ini memang, maaf, kakinya agak timpang. Ya mungkin ada masalah juga di situ, barangkali, saya nggak tahu ya. Tapi pokoknya dia mendengar anaknya ngomong gitu tuh, dia merasa, anak ini kok berdoa gitu, saya kok, aduh. Suatu kali doanya berubah. Doanya begini, ini anak 4 tahun loh. Sekarang Hilda sudah S2, saya dengar sudah kerja. Saya nggak tahu di mana, tapi dia sudah dewasa. Ya, waktu itu dia 4 tahun, doanya begini. Tuhan Yesus, Hilda mau bubuk, papa bubuk, mama bubuk, mbok Yum bubuk. Sama ya. Terus Tuhan Yesus, Hilda minta adik. 2. Oh, Pak. Papinya kaget setelah mati.
Kok 2? 1 aja nggak dikasih kok. Minta 2. Tapi papinya ini kan teolog nih. Dia tahu kan kalau doa itu ada teologinya. Nah, anak kecil 4 tahun. Diteliti sama papinya. Oh ya, aku tahu kenapa ini anak ini doa gini. Hilda ini berteologi dagang sama Tuhan. Mungkin punya bakat dagang, ini orang Chinese ya. Mungkin dianggap punya bakat dagang. Kan kalau kita dagang itu gitu tawar-tawaran toh. Kayak ada kalau di pasar yang harganya tidak fixed price loh ya. Yang bisa tawar-tawaran itu harga ini benda ini berapa? 1.000. Dia bilang, oh jangan dong. 500 dong. Oh janganlah. Kalau mau 800, terus dia bilang 650 ya sudah dapat 700 gitu kan. Kayak gitu. Tuhan Yesus Hilda minta adik 2. Supaya pikirnya Hilda Tuhan Yesus jawab. Loh jangan 2 dong. 1 aja. Ya, gitu. Dapat. Nah, lihat ya, Bapak Ibu, itu maksud saya. Jadi, kita tuh pasti punya teologi. Punya teologi. Ada orang yang mengatakan, wah, Tuhan baik padaku. Cocok dengan Mazmur 91, misalnya itu. Kanan kiriku kecelakaan, aku sendiri selamat. Cocok ada ayatnya, 1.000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 di kananku, aku sendiri selamat. Loh, itu boleh aja, wong ada teksnya juga, dan dia ngalaminya begitu. Tapi ketika dia bilang, Tuhan baik padaku, itu di situ ada masalah. Loh, kamu tidak sedih dengan orang di kanan kirimu yang mati. Itu kan, jadi kan seolah-olah engkau memonopoli kebaikan Tuhan. Lalu kesaksian tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kami klaim janjimu dan sebagainya. Apa itu? Kan teologi juga. Nah, tidak semua teologi bisa dikatakan begitu saja ya. Orang menuntut pertanggungjawaban gitu. Nah, di Alkitab juga ada banyak teologi. Saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu bahwa tentang Allah yang berkarya mendatangkan terang dan gelap gitu ya. Kebaikan, kejahatan, shalom, bencana macam-macam itu ada beberapa teologi. Saya mau tunjukkan 2 alur. 2 alur ya. Yang pertama alur dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, silakan dibuka Alkitabnya, Bapak Ibu. Coba salah seorang dibaca, Pak Purwanto Siagian, saya lihat ada aktif videonya. Silakan Pak Pur dibaca ayat 1 sampai saya bilang stop, gitu Pak. Baca saja sampai saya bilang stop. Baik, Pak Daniel. Firman Tuhan Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, stop. Nah, coba saya tanya dulu. Apakah ada benda yang tidak diciptakan Allah? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Semua diciptakan Allah. Iya. Ya. Allah menciptakan dari ketiadaan, Pak Pur. Betul, Pak. Mana, Pak? Di situ ada enggak benda yang sudah ada sebelum Allah menciptakan? Coba dilihat lagi baik-baik. Gelap. Ya, siapa yang bilang tadi? Samudra Raya. Betul. Itu ya. Jadi gini, Bapak Ibu. Menurut Pak ahli tafsir ya, Bapak Ibu ya, maaf tafsir ya. Itu mereka terpecah ke 2 pendapat. Ya, ada 2 kelompok nih. Kelompok pertama mengatakan kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, itu kalimatnya bahasa Ibrani. Itu berarti sudah diciptakan semua. Gitu. Itu kelompok 1. Lalu diterangkan. Tapi kelompok yang lain yang saya kira lebih tekstual itu mengatakan gini, enggak. Kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu baru prolog. Kalau mau memulai sesuatu seperti gini, contoh paling baik, Injil Markus misalnya. Inilah Injil Yesus Kristus, gitu kan? Itu kan belum, cuman baru prolog gitu. Nah, kalau itu dia baru prolog,
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik. Ya, prolog nih. Terus dijelaskan gimana cara menciptakannya. Bumi belum berbentuk dengan kosong, gitu kan? Itu bahasa Ibrani-nya wa ha'aret hayatahtohu wa fuhu. Terjemahan harafiahnya, bumi belum berbentuk dan kacau balau. Bukan kosong. Kata tohu wa bohu itu artinya acak-adut. Campur, tidak karu-karuan. Boleh dicek ke ahli PL manapun. Tanyakan ke dia. Apakah tohu wa bohu artinya kosong dari dalam bahasa Ibrani? Tidak. Cek Alkitab terjemahan Inggris yang lain. Silahkan cek. Nanti Anda akan menemukan bumi itu formless. Gitu ya. Kalau ada menerjemahkan kosong, itu karena dogma. Sebetulnya tohu wa bohu berarti ada isinya, cuman tidak teratur. Maka Allah lalu mengatur. Gitu. Ini salah satu ya. Lalu gini kalimatnya. Hal pertama yang diciptakan Allah apa? Di hari pertama. Pak Pur masih ingat hari pertama Allah menciptakan? Terang, Pak. Betul, jadilah terang. Lah, kegelapan itu sudah ada loh. Coba Anda lihat. Baca lagi Pak Pur, silahkan. Pak Pur, mari baca lagi. Lanjut ke ayat 6 atau gimana, Pak? Tidak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Bumi Belum berbentuk dan kosong, ya. gelap gulita menutupi samudra raya. Aha. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Aha, lalu? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Baik, makasih. Baik, jadi Allah menciptakan terang. Yang tidak dia ciptakan adalah gelap dan samudra raya. Ya tahu? Kalau Anda membaca dengan gaya ahli tafsir yang kedua loh ya. Kalau Anda membacanya tadi yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti sudah diciptakan, ya sudah selesai. Enggak, diskusinya nggak bisa. Tapi kalau Anda mau sadar bahwa itu prolog saja, seperti kalau inilah Injil Yesus menurut Markus, Yesus sedang, gitu. Jadi baru prolog, misalnya gini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu dikatakan, gitu lah, jadi baru prolognya, maka Anda harus mau mengakui bahwa gelap dan samudera raya itu tidak yang diciptakan. Nah, lalu kalau dibilang, Allah kan menciptakan semua, segala sesuatu dari ketiadaan, namanya creatio ex nihilo. Nah, saya beritahu Bapak Ibu, kalimat creatio ex nihilo hanya ada, ya, kalimat Allah menciptakan dari ketiadaan, hanya ada di satu, namanya Deuterokanonika. Jadi teks-teks yang diakui sebagai Alkitab oleh orang Katolik setelah Maleakhi itu mereka masih punya itu Tobit, Yudit, Yesus ben Sirah, tambahan kitab Ester gitu ya. Maka Alkitab Katolik lebih tebal dari kita sebelum Matius. Nah, di Deuterokanonika namanya kanon kedua. Kalau kita PLPB kita itu namanya Proto-Kanonika, kanon ukuran yang pertama. Nah, orang Katolik ada teks-teks lain yang juga dikotbahkan. Kalau kita hanya boleh dibaca aja sebagai pengetahuan, tidak boleh dijadikan khotbah di gereja gitu. Itu perbedaan doktrinnya. Di Deuterokanonika itu ada kalimat creatio ex nihilo. Yang kedua, selain di Deuterokanonika, yang eksplisit mengatakan Allah menciptakan dari ketiadaan adalah teologi Islam. Kun fayakun. Kalau Anda tidak percaya dan lalu jengkel dengan keterangan saya, let me challenge you. Temukanlah di Alkitab. Kalau Anda menemukan Allah menciptakan dari ketiadaan, coba deh. Lalu saya nanti di WA, kalau Anda bisa nemu. Cari Google boleh. Googling aja, silakan aja. Sekarang juga boleh. Nggak ada. Karena tadi kejadian pasal 1 tadi itu, diskusinya tadi, apakah itu dia sebagai penciptaan total di awal atau dia prolog. Kalau dia prolog, maka ada yang tidak diciptakan Allah. Yakni Hosheh, gelap gulita, dan Tahom atau Mayim, samudera raya atau air, itu sudah ada. Lalu diatur oleh Allah, jadilah terang, terang disebut siang, malam disebut, yang gelap disebut malam, lalu air diatur, ada cakrawala yang disebut daratan, lautan gitu kan. Nah sekarang Anda lihat Yesaya 45 ayat 7. Boleh minta orang yang lain, saya lihat di layar saya ada Bu Ratna ini ya. Bu Ratna.
Yesaya 45 ayat 7. Ini untuk menunjukkan bahwa ada berbagai macam teologi dalam Alkitab. Kaitannya dengan kegelapan, daya cipta Allah itu ya. Mari Bu Ratna. Yesaya 45 ayat berapa, Pak? 7. Ayat 7. Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya. Di situ kali ini akulah Tuhan, ya. Tulisan itu Yahweh, bacanya Adonai, yang menciptakan baik, terang maupun gelap. Loh, kok beda dengan kejadian 1? Kejadian 1 kok Allah menciptakan terang, tidak pernah menciptakan gelap. Kalau Yesaya 45 kok dua-duanya diciptakan. Ya kan? Ini yang saya katakan, kitab suci kita tuh punya teologi yang tidak selalu sama gitu. Makanya harus dipelajari sesuai konteksnya supaya tahu kenapa dibilang begitu. Bahkan Bu Ratna, kalau Ibu mau mengecek bahasa aslinya, itu kalimat nasib mujur dan nasib malang itu sebetulnya kurang pas. Teman-teman LAI itu bermaksud baik, tidak ingin membuat kita bingung. Tapi karena ini webinar, dan Anda boleh tanya nanti, saya katakan saja. Dalam teks aslinya, nanti bisa dicek ya, Anda boleh cek kata-kata saya ini, mau di Google, mau di apa, terserah. Mau lihat buku tafsir, terserah. Kalimatnya adalah begini, sebetulnya. Menciptakan terang dan gelap itu betul, ya. Or itu terang, wahosyeh, hosyeh itu gelap. Lalu ada tulisan begini, Osyeh Shalom, Wuborera. Osyeh itu membuat, Shalom itu damai kan, damai sejahtera. Wubore dari kata bara, bara itu menciptakan. Tadi dalam bahasa dalam kejadian 1 itu juga ada kata bara, bershit bara Elohim. Bara itu menciptakan. Nah, bentuk yang lain dari bara itu bore, wuborera. Ra itu artinya kejahatan. Itu arti asli kata itu. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah yang menciptakan terang dan gelap. Aku yang menciptakan damai sejahtera dan juga kejahatan. Aku yang menciptakan. Nah, oleh teman-teman LAI, kalau ditulis begitu, terjemahkan langsung gitu, Anda kan bingung. Maka dilembutkanlah oleh mereka nasib mujur dan nasib malang. Yang dibaca Bu Ratna. Itu aslinya Shalom Wara. Nah, Anda punya Pak Pendeta, Pak Gordon. Pak Gordon pasti ingat tahu bahasa Ibrani. Bisa dicek nanti Pak Gordon. Cek silahkan. Sekarang pun boleh dicek. Itu ada terjemahan Shalom dan Ra. Nah, kalau Anda nanti tanya, kok bisa gitu? Maksudnya apa? Nah, itu nanti saya jelasin. Tapi sekarang enggak dulu ya. Tergantung pertanyaan Anda ke situ apa tidak. Saya cuma mau menjelaskan soal teodise itu tadi loh, bahwa di Alkitab itu ada ayat-ayat tertentu yang monisme nadanya. Kadang-kadang dia nadanya dualisme gitu. Ya kan? Kalau semua diciptakan oleh Allah, terang dan gelap, shalom dan kejahatan, berarti kan monisme itu namanya. Ya kan? Kalau dia hanya menciptakan terang, gelap sudah ada, berarti kan bukan monisme gitu. Itu maksud saya. Nah, sekarang kasus kedua, supaya Bapak Ibu lihat, cobalah lihat Keluaran 20 ayat 5. Ini tentang mengapa terjadi kemalangan atau bencana pada manusia. Sebabnya apa ya? Gitu ya. Kita bisa lihat. Menurut Keluaran 20 ayat 5 apa? Saya lihat nama-nama yang muncul di sini ya. Ada Bu Cecilia ya. Bu Cecilia. Kowis 4 tulisannya gitu. Mari Bu. Keluaran 20 ayat 5. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, jadi Tuhan pencemburu, dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya ya Bu ya. Artinya, kalau ada seseorang yang mengalami kemalangan
atau kerugian, atau kematian, atau kejahatan yang mengalami kejahatan, tertimpa kejahatan, barangkali itu karena bapak-bapaknya sebelumnya melakukan kesalahan. Dan Allah membalaskan kepada dia. Betul ya, Bu ya? Gitu kan kira-kira implikasinya. Karena Allah itu membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Nah sekarang coba lihat. Yeremia 31 ayat 29 dan 30. Orang yang lain, saya lihat ada Pak Arif ya di situ. Pak Arif, halo. Iya, Pak. Ya, tolong Pak, Yeremia 31 ayat 29 dan 30. Pada waktu itu, orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. 31 ya? Sesungguhnya akan... Cukup. Lalu Yesaya 18 ayat 2. Yesaya 18 ayat 2. 18 ayat 2. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ya, persis. Jadi, Yeremia dan Yeskiel berbeda dengan Keluaran. Ya toh? Yeremia Yeskiel sama. Dia menggugat teologi tadi bahwa kalau orang bersalah maka menurun. Bagi Yeremia dan Yeskiel, dua-duanya hidup di abad ke-6. Yeremia tidak terbuang, Yeskiel ikut terbuang. Mereka kan mengalami pembuangan nih. Kan orang bertanya, kenapa kok kita dibuang? Kalau pakai kitab Keluaran, ya karena nenek moyangmu jahat. Tuhan menghukum kamu. Kalau Keluaran loh ya. Tapi Yeremia Yeskiel di dua tempat yang berbeda, jawabnya sama. Enggak, ya salahmu sendiri. Gitu. Jangan nyalahin nenek moyang kamu. Setiap orang bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri. Nah lihat, berarti ada perbedaan teologi yang sama-sama lalu dirangkum dalam Alkitab. Nah ini saya lihat di chat nih. Di chat ya, ada komentar dulu nih. Dari Rivelino Hasugian. Di NIV, tadi yang Yesaya 45:7, I bring prosperity and create disaster. Nah, yang prosperity-nya masih aman, Pak. Karena itu dekat dengan kata shalom. Shalom bisa berarti sejahtera. Ya kan? Prosper kan bersejahtera. Tapi disaster itu agak tafsiran. Ra adalah evil. Bahwa evil bisa disaster, ya. Tetapi kata disaster di situ sudah agak meleset dari kata aslinya. Kalau yang prosperity masih bisa. Karena shalom means also prosper, salah satu kemungkinannya. Ya, itu komentar saya di chat. Lalu Pak Lamhot, menurut informasi yang saya peroleh, kata Pak Lamhot, Deuterokanonika juga telah disetujui oleh para pemuka agama Yahudi. Artinya telah setuju dengan kalimat tadi. Nah, saya beritahu bahwa di zaman Yesus, hidup tahun 30-an kan ya, itu teks PL yang diterima belum semua PL kita. Baru Taurat dan kitab-kitab. Belum nabi-nabi. Ya, itu bisa ketahuan dari Lukas pasal 24. Yesus mengajarkan pada Kleopas dan temannya kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Belum kitab-kitab. Jadi PL itu namanya Tenah, Taurah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, yang Ketuvim ini masuk kanon disepakati tahun 90. Dia masuk kanon. Tidak pernah orang Yahudi menerima Deuterokanonika yang Tobit Yudis itu sebagai tenah. Enggak. Dia bukan bagian dari tenah. Dia teks-teks yang disebut apokrif namanya. Jadi, oleh karena itu dalam tradisi PL itu yang disebut tenah ya hanya tadi yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang Deuterokanonika tadi yang saya sebut, itu dalam bahasa Yunani semuanya. Lalu digabung dengan PL yang bahasa Yunani, plus Deuterokanonika bahasa Yunani, itu namanya Septuaginta. Nah, ditulis oleh 70 orang. Jadi, tetap saja saya rasa statement saya tadi tetap
bisa dipertahankan bahwa dalam teks PL, yang saya PL ya, tidak ada gagasan creatio ex nihilo, tidak ada. Yang ada hanya dalam teks-teks deuterokanonika. Itu tetap gitu. Nah, yang kita pakai kan PL nih, bukan deuterokanonika, toh? Tidak ada konsep itu. Konsep Allah menciptakan dari ketiadaan hanya ada di deuterokanonika yang tidak kita pakai. Bagi orang Protestan, orang Katolik menggunakannya. Orang Yahudi mereka ketenah gitu. Yang disebut deuterokanonika bagi mereka tidak berwibawa tenah. Adalah kitab-kitab apokrif namanya gitu. Dijadikan satu, nah itu namanya Septuaginta kemudian. Itu sejarahnya. Nah, itu ya, semoga bisa menjawab Pak Lamhot. Saya kembali ke tadi soal Keluaran 20 dan Yeremia Yeskiel. Maksud saya cuma satu, bahwa ternyata ada dua mazhab mengenai mengapa terjadi keburukan atau bencana padaku. Gitu. Ini orang kadang-kadang menggunakannya tanpa mengetahui konteks sejarahnya, sehingga lalu klaim-klaiman ayat, lalu perang ayat, lalu diskusi, berdebat, sampai lalu menghasilkan sakit hati dan macam-macam. Anda tahu tidak Bapak Ibu, dua mazhab ini, mazhab A adalah kejahatanmu, kejahatan orang tuamu, nenek moyangmu menurun pada kamu, dan kamu bertanggung jawab pada kejahatanmu sendiri, mazhab B, itu memuncak pada diskusi Yohanes 9. Silakan dilihat Yohanes 9. Jadi peristiwa itu luar biasa panjang diskusi teologinya. Yang satu kitab Keluaran kan, berarti diasumsikan ditulisnya untuk komunitas Yahudi awal. Yang satu pembuangan abad ke-6. Peristiwa Yohanes 9 itu peristiwa Yesus loh. Berarti abad pertama, jaraknya ratusan tahun. Dua mazhab ini terus ada. Lihatlah Yohanes 9. Silakan dibuka. Anda menemukan kasus apa di situ, Ibu Bapak? Ada orang yang buta, bukan hanya buta sejak lahir, ya tak? Lalu kasusnya ditanyakan pada Yesus, Guru, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Itu berarti Yesus mau dijebak loh itu. Kamu masuk mazhab yang mana? Mazhab Keluaran atau mazhab Yeremia Yeskiel? Gitu sebetulnya. Jadi itu pertanyaan itu bukan pertanyaan polos. Itu pertanyaan berat sekali karena mau tahu posisi Yesus gitu. Kamu Butong atau Shaolin gitu kira-kira. Aliranmu ini Tai Chi atau Karate gitu kira-kira. Apa jawaban Yesus Bapak Ibu? Coba diperiksa. Mari diperiksa. Mari, siapa yang bisa menemukan? Yesus ikut kelompok mana? Keluaran 20 atau Yeremia Yeskiel? Loh, kok hening semua? Malam kudus, sunyi senyap? Dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak? Baru. Apa yang dijawab oleh Yesus, Tuhan kita? Dia bilang apa? Bukan dia, Dan bukan orang tuanya. Jadi, bukan dia, berarti bukan Yeremia Yeskiel ya. Bukan orang tuanya, bukan Keluaran 20. Lalu apa dong? Tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan di dalam dia. Itu berarti Yesus tidak ikut dua kelompok itu. Dia tidak mau terjebak pada dia mazhab yang mana. Pertanyaan mengenai siapa yang berdosa dibiarkan tetap menjadi tanda tanya oleh Yesus. Pertanyaan tetap dibiarkan menjadi pertanyaan. Tapi di tengah-tengah pertanyaan yang tak dia jawab, Yesus mengkarya sesuatu persis dalam realitas itu. Ya kan? Jadi pertanyaannya tidak selalu dijawab, dia tidak mau terjebak kemanapun, tapi dia mengatakan pekerjaan Allah harus dilakukan. Ia menggeser titik berat beban, kalau timbangan, dari diskusi teodisik itu teodise ya, digeser oleh Yesus ke apa yang disebut Providentia Dei. Providentia Dei itu pemeliharaan ilahi. Gitu. Itu caranya Yesus jawab.
Dia membiarkan pertanyaan tidak terjawab, dibiarkan misteri. Kalau Anda lalu menafsir, Yesus tidak tahu jawabnya, loh, enggak boleh dong. Itu kan Anda menggampangkan Tuhan Yesus tuh. Mungkin kita bilang, Yesus memang tidak menjawab, kita aja. Lah kenapa dia tidak menjawab? Loh, kita nggak tahu. Apakah karena Yesus tidak tahu jawabannya? Loh, nggak tahu juga. Tapi kita kan nggak sampai hati bilang gitu kan. Yang paling aman yang mengatakan, dia membiarkan pertanyaannya terbuka. Tapi di tengah-tengah pertanyaan itu, dia mengusulkan sesuatu yang menghadirkan karya Allah. Gitu loh. Nah, itu namanya providentia Dei. Ini penting loh, Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya bicara soal teodise, lalu bergelimang dengan opsi-opsi teologis, filosofis begitu rupa, sampai tidak menghadirkan apa-apa dalam tanda tanya itu, ya saya kira kita kejebak di Yeremia Yeskiel atau di Keluaran, tidak ikut Yohanes. Kira-kira. Sama dengan pandemi ini, Tuhan berapa lama lagi? Anda mau dijawab? Anda kan tidak percaya jawabannya apapun. Siapa yang bisa jawab? Ya kan? Tidak apa-apa, biarkan aja. Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya pekerjaan Allah dinyatakan? Nah, nanti kalau kita mau dalami teks Mazmur, ya nanti hari Senin, nggak sekarang. Itu ada jawabannya itu. Jawabannya ya nanti dong. Ini kan sekarang kan overall ya, kira-kira itu. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan satu kitab yang adalah puncak dari teodise dalam PL. Tidak pernah orang membicara soal teodise dalam PL tanpa menyinggung kitab ini. Kitab ini adalah puncaknya. Apakah ada yang bisa menebak kitab apa itu? Saya di GKI Kota Wisata itu punya teman SMA, adik kelas saya, namanya Norma Mangayun. Dia ada di sini nggak ya? Dia jemaat di Kota Wisata kan ya? Istrinya ada, suaminya. Suaminya. Oh, nah, mana sih suaminya itu namanya Pak Lalong, Pak Lalong. Pak Lalong, Pak Lalong. Mana Pak Lalong? Anda di screen berapa Pak Lalong? Di layar berapa? Sebentar, saya carinya. Pak Lalong. Pak Lalong bersuara aja pasti kelihatan. Ada tanda. Hai Pak Daniel. Ya. Oh, itu Kak Norma tuh. Lah itu suaranya. Saya tanya aku nggak bisa jawab. Aku langsung aja nggak bisa jawab. Loh, jangan mempermalukan SMA Masehi Jepara loh. Kitab apa dalam PL yang adalah puncak dari diskusi tentang gugatan atas ketidakadilan atau keadilan Allah? Waduh, kok berat banget pertanyaannya. Lo dulu kan kamu belajar katekisasi begitu, gimana sih? Giliran yang berat kok kasih ke aku tuh ya. Pak Lalong gimana Pak Lalong? Bisa menjawab? Satu SMA aja nyerah. Jawabannya adalah kitab Ayub. Betul. Oh iya. Udah. Kitab Ayub. Pakein. Oh. Nih. Ada menu bantuan di chat. Beliau keluar ya? Dia guru-guru di Kota Wisata ngajarinya. Ngajarinya gini, anak-anak, Ayub itu orang baik. Ya, orang baik, lalu dicobai iblis. Gitu kan? Cobai iblis, anaknya mati. Harta bendanya hilang. Dia sendiri sakit kulit. Istrinya jijik pada dia. Suruh kutukilah ayah Allahmu dan matilah. Ayub lalu mengatakan pada istrinya itu, kamu bicara kayak perempuan gila. Apakah kamu hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Gitu kan? Sampai di situ guru sekolah minggu saya masih benar tuh. Masih teman-temannya. Teman-teman Ayub ada 3, lalu datang lagi 4 akhirnya. Bu Norma, siapakah nama teman-teman Ayub? Ayo, nggak bisa lagi, kamu pulang Jepara aja.
Lali yo. Lali. Ayub punya 3 teman. Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya toh? Lalu belakangan masuk lagi teman yang keempat, namanya aneh sekali, namanya Elihu. Nama itu misterius karena El itu artinya Allah. Eli itu Allahku. Akhiran I itu my artinya. Kalau bahasa Inggris my. Who itu dia. He. Jadi he is my God. Artinya gitu nama Elihu itu. Jadi para ahli itu menebak-nebak. Elihu itu manusia apa bukan ya? Gitu kira-kira ya. Jadi pokoknya Ayub didebat dengan 4 temannya itu. Lalu Ayub mengatakan, ini guru sekolah minggu saya loh ya, saya itu tidak bersalah. Kenapa dihukum begini? Gitu. Teman-temannya mengatakan, kamu pasti bersalah. Makanya Tuhan menghukum begini padamu. Anakmu mati semua, hartamu hilang semua, kamu sendiri sakit. Saya tanya lagi ke teman saya, Bu Norma Mangayun. Salahnya di mana? Nor? Salahnya di mana kalimat tadi? Atau ada yang bisa bantuin? Yang lain juga boleh kalau mau. Kalimat tadi salahnya di mana? Ini kalimat guru-guru sekolah minggu. Saya kira mungkin GKI Kota Wisata juga gitu juga gurunya. Ayub tidak bersalah tapi dihukum. Ayub protes. Nggak usah. Makanya tuh baca kitab suci, doa tiap hari. Ayub tidak pernah bilang dia tidak bersalah. Dalam arti clean gitu loh. Enggak. Dia memang orang baik. Dia membawa persembahan, korban kalau anak-anaknya habis pesta, ya. Khawatir kalau anaknya buat atau berkata-kata berpikiran yang tidak benar gitu. Tapi Ayub itu tidak pernah bilang, I am spotless, I am sinless, itu enggak. Dia tuh gini, dosaku itu apa toh? Dosaku itu apa? Sampai aku mengalami keburukan begitu besar ini. Jadi bukannya aku tidak berdosa sama sekali, tapi is this worthy? Is this fair? Gitu loh. Lebih ke gitu loh, saudara. Aku ya dosa ya adalah dosanya, tapi apa tuh dosaku tuh? Wong aku mencoba menghidup suci, hidup bener, kok mengalami peristiwa buruk seperti ini. Nah, ngerti ya Bapak Ibu? Jadi hati-hati kalau ngajari cerita Ayub ke anak-anak loh. Ayub tuh bukan orang tanpa dosa. Dia tahu ya dia punya dosa, cuman dia menggugat. Betapa besarnya kemalangannya, gitu loh. Kalau itu dikaitkan dengan dosanya, maka dia bilang, dosa apa aku? Kok sampai sebesar ini kemalanganku? Gitu, kira-kira, saudara. Lah, teman-temannya itu, yang 3+1 itu kan tetap punya teologi juga. Teologi mereka tuh teologi timbangan, gitu. Jadi ya, pasti kamu buat sesuatu. Pasti. Kalau enggak mungkin. Gitu. Lah, apa yang aku buat? Sampai aku dihukum kayak gini. Nah, kita yang tahu ceritanya, di prolognya, kita tidak bingung loh, kitanya. Tetapi kalau Anda masuk ke kulitnya Ayub, Anda kan bingung. Kita membaca, kita nggak bingung karena kita tahu di ceritanya, di sidang ilahi, iblis berjalan-jalan, iblis itu digambarkan sebagai tukang tuntut gitu ya, berjalan-jalan di bumi, lalu Tuhan ada sidang dengan makhluk-makhluk ilahi, terus dia tanya, dari mana engkau? Hai iblis, aku dari jalan-jalan keliling bumi. Kau lihat hambaku Ayub, ya adalah hambaku yang setia dan taat. Oh iya, itu karena dia tidak pernah mengalami yang buruk-buruk. Boleh tidak diaku buat menderita? Oh boleh, asal tidak kau ambil nyawanya. Gitu kan? Itu kita, pembaca kita tahu. Ayub kan nggak ngerti. Ya lah? Nah, jadi bagian penting dan inti dari kitab Ayub sebetulnya adalah batang tubuhnya. Kalau prolog dan epilognya itu cerita, enak itu. Yang prolognya tadi saya ceritain, yang epilognya Ayub dipulihkan oleh Allah, ya kan? Dipulihkan, lalu harta bendanya lipat 2 kembali, anaknya ada lagi, istrinya tidak ganti loh, tidak ada cerita istrinya ganti, itu berarti istrinya gimana ya perempuan itu ya? Kok masih mau sama Ayub gitu? Mau kalau Ayub kaya, ya matre kan berarti kan ya.
Sebelumnya ketika Ayub miskin dan bau badannya, matilah kamu. Setelah Ayub pulih, lalu punya kekayaan lagi, mau. Makanya punya anak. Misalnya gitu. Itu ciri perempuan matre. Siapakah perempuan matre di Alkitab? Istri Ayub. Jawabannya gitu kalau TTS. Nah, tetapi juga kata pulih, kalau Anda mau tahu, itu juga gini, kalau mau tahu ya. Kelompok A, biasa para teolog kan selalu beda pendapat. Kelompok A mengatakan Ayub pulih sepenuhnya. Artinya badannya juga sembuh gitu dari sakit. Tapi kelompok B bilang enggak loh. Karena kata pulihlah Ayub itu restore, lalu semua disebut harta bendanya lipat 2. Ya toh? Anaknya ada lagi, malah 3 anaknya, Yemima, Kesya, Karen, Habuk, paling cantik di seluruh negeri. Tapi nggak pernah ada cerita soal kulitnya. Nggak ada. Nah, jadi ini diskusi itu biar aja lah ya. Kita nggak mau, saya juga nggak mau terlalu mengarahkan ke sana. Tapi begini, bagian inti kitab Ayub sebetulnya batang tubuhnya. Yang berpuluh-puluh bab itu. Berpuluh-puluh pasal. Yang hampir tidak pernah kita sentuh. Kita kalau baca kitab Ayub kan kita langsung dari prolog langsung ke epilog, ya kan? Dari bagian awal, bagian akhir. Terus yang kita kutip-kutip, yang kita cocok ayatnya yang tadi itu. Misalnya Tuhan memberi, Tuhan memanggil, terpujilah namanya. Cocok kalau untuk kematian, ya kan? Cocok begitu. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak yang buruk dari Allah? Itu cocok untuk menegur orang yang sedang bergumul, maunya yang berkat-berkat gitu ya. Tetapi berpuluh-puluh pasal dari kitab Ayub itu seringkali kita lupakan. Padahal itu intinya, itu teodise, Bapak Ibu. Memang tidak mudah, karena Anda mendapat cerita orang berbantah-bantah begitu dengan idiom-idiom yang aneh juga kadang-kadang yang agak asing bagi kita orang Indonesia zaman sekarang ya memahaminya. Tetapi jelas itu idiom itu mau berdiskusi soal apakah yang menjadi sebab dari penderitaannya Ayub gitu. Nah, lalu memuncaknya pasal 38 sampai 40. Nah, mari diperiksa. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu teks Ayub yang menurut Crenshaw dan teman-teman di buku ini, saya bawa buku ini, Anda kalau lihat di layar ya, di buku ini judulnya Theodicy in the Old Testament, ya, ada kajian tentang kitab Ayub. Ini juga saya kebetulan sedang buat satu paper untuk ICRS. ICRS itu program doktoral lintas iman di Jogja. Ada sekitar 15 orang nulis. Ya, saya juga nulis soal ini, sedang dalam proses. Saya ceritain yang ditulis di sini ya, yang juga saya tulis nantinya itu, tentang puncak dari gugatan kitab Ayub. Bapak Ibu, sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya ceritakan dulu pendapat orang tentang opsi-opsi ketika terjadi penderitaan yang tak layak dialami orang. Ini ada 7 opsi plus 1. Nah, satunya ini istimewa, maka saya bilang 7 opsi dulu. Masing-masing opsi ada ayatnya di PL dan PP. Jadi, jangan kita debat soal ayat ya. Maksudnya ayat ini kok bilang gini, itu saya sudah bilang tadi, ayatnya bisa berbeda-beda, teologinya lain-lain. Kalau mau ditanyakan boleh sih nanti, tapi sementara ini saya katakan saja 7 opsi ini masing-masing ada ayatnya. Karena 7 opsi ini ya namanya opsi. Jadi beberapa pilihan jawaban terhadap pertanyaan apakah yang menjadi tujuan dari adanya penderitaan yang tak layak dialami oleh manusia. Theodice kan. Atau kehidupan atau kosmos itu hendak membuktikan sesuatu probatif. Kedua, ilusori. Ilusi saja. Jadi kalau dikatakan tujuannya ini itu hanya ilusori aja, hanya ilusi, tidak bisa dipastikan. Ada yang ketiga, transitori tujuannya, yakni
untuk membuktikan kefanaan manusia. Jadi kalau ada banyak peristiwa buruk terjadi, ya mau dikatakan manusia itu fana, lemah gitu. Jadi jangan sombong gitu ya. Lalu keempat, retributif, pembalasan. Ya tadi misalnya Keluaran 20 tadi yang saya bilang. Itu tujuannya retributif. Kenapa saya mengalami penderitaan? Oh, sesuatu dibalaskan padamu. Allah membalas gitu. Lalu tujuan yang kelima, disciplinary, mendisiplinkan. Allah bermaksud mendidik, mendisiplin orang lewat penderitaan. Keenam, revelasional, jadi mewahyukan sesuatu. Ada sesuatu yang mau diberitahukan kepada kita. Ya carilah itu. Misalnya contoh nih, kenapa kok ada pandemi gitu ya? Kalau ada gayanya gaya revelasi, revelasional tadi, pewahyuan, oh Tuhan ingin memperbaiki kembali alam. Misalnya gitu. Lewat begini lalu tidak ada lagi polusi. Misalnya gitu ya. Allah ingin manusia lebih menghargai kehidupan. Misalnya gitu. Itu apapun lah tujuannya. Ozon semakin bagus. Misalnya gitu. Itu tujuannya pewahyuan. Ketujuh, tujuannya adalah misteri. Tidak diketahui. Misterius. Gitu. Misteri. Ya memang misteri. Nggak bisa dijawab. Gitu. Nah, ada ke-8. Yang ke-8 ini dijawab di dalam kitab Pengkhotbah. Jawaban ke-8 ini paling aneh. Anda mungkin tidak nyaman juga mendengarnya. Kalau tanyakan, apa tahu tujuan dari peristiwa ini, kenapa terjadi hal-hal kayak gini sehingga kita bertanya-tanya, maka yang ke-8 adalah deny any meaning. Menyangkali semua makna. Tidak ada maknanya. Di balik penderitaan orang yang tak bersalah, itu tidak ada maknanya apa-apa. Semua sia-sia. Pokoknya kan gitu. Hebel kol hebel. Hebelim. Hebel kol hebel. Semua asap belaka. Tidak ada maknanya. Ya, jadi ada 8 jawaban. Nah, saudara, jawaban ke-7, misteri, itu jawaban Ayub. Saya tunjukkan ayatnya sekarang. Silakan lihat di Alkitab yang ini tertulis, jangan di cellphone, nanti ayatnya geser. Yakni 40 ayat 3. Anda kalau baca di cellphone biasanya luput ke ayat pasal 41. Ini yang 40 ayat 3, yang ini ya. Silakan salah satu. Saya lihat di screen saya ini ada Bu Evita ya. Ada Bu Evita. Bu Evita membawa Alkitab yang biasa, Bu ya, reguler ya. Ya, silakan Bu. 40 ayat 3. Ayat 3. Ya. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Itulah intinya. Jadi kitab Ayub itu Tuhan kan bicara dalam badai. Kemudian setelah 4 orang itu, Tuhan muncul, lalu mengajak Ayub bicara, mari kita berbicara sebagai laki-laki. Gitu kan kalimatnya ya. Aku ingin bertanya kepadamu, jawablah aku. Terus dia bertanya nih, misalnya, kamu ya yang memanggil bintang untuk terbit. Kamu ya yang memberi kekuatan pada kuda Nil. Kamu ya yang mengukur diameter bumi. Kamu kan? Jawabannya kan enggak tahu gitu kan. Aku menutup mulutku, gitu, dia bilang gitu kan. Aku mengucapkan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, gitu kan Ayubnya. Nah, pasal 40 ayat 3, itu intinya sebetulnya. Sekali lagi saya bacakan. Apakah engkau, ini Tuhan ya, Tuhan bertanya kepada Ayub nih. Apakah engkau hendak mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Jadi, apakah engkau mau menjadi wasit bagi karyaku yang tak kau pahami? Ya toh? Jadi, apakah engkau hendak mempersalahkan aku? Berarti kan jadi juri nih. Apakah engkau hendak mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Berarti Tuhan menohok langsung ke pusat motivasi Ayub yang mau menjelaskan ini, itu, tadi itu ya. Juga teman-teman yang Ayub sih. Kamu mau menjadikan aku sesuatu yang kamu wasiti ya? Kamu mau mempersalahkan aku supaya kamu nampak benar ya? Gitu kan? Padahal kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku.
Di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Kamu tahu ukurannya kah? Kamu yang memanggil bintang-bintang buruj kah? Kamu ya yang mengatur langit berjalan begitu rupa kamu kan? Ayub diam aja. Nah, jadi kitab Ayub adalah kitab yang menganjurkan kepada kita bahwa kita diminta beriman bersama dengan tanda tanya. Iman itu adalah keberanian berjalan bersama dengan misteri. Tuh, rumusnya. Tidak semua dijawab, termasuk Yohanes 9 tadi. Nah, rumusan tadi itu ada di buku dosen saya, sekarang kolega saya senior, namanya Profesor Gerrit Singgi. Beriman adalah berjalan bersama dengan tanda tanya, bersama dengan misteri. Saya nambahin, menurut saya bisa juga dimajukan dikit. Gini, beriman adalah berjalan memasuki tanda tanya. Gitu. Memasuki misteri. Tidak hanya bersama misteri, tapi memasuki misteri. Nah, nanti ini akan saya tunjukkan di Mazmur 13 besok Senin itu, lebih dalam lagi ya. Tapi sementara ini cukup saya sampai di sini. Lalu saya menyiapkan satu hal lain mengenai Harold Kastner yang saya tadi ceritakan itu loh, Bapak Ibu, yang nulis buku When Bad Things Happen to Good People. Tapi saya simpan dulu aja. Siapa tahu nanti bisa muncul ketika ada pertanyaan yang tepat gitu. Ya, silakan saya kembalikan ke moderatornya Bu Nina ya. Atau siapa? Monggo saja. Kalau bisa saya jawab, ya saya coba jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya saya bilang tidak bisa, gitu aja. Biar nanti Bu Nurma atau Pak Gordon yang menolong. Pak Lalong siap-siap. Ya, saya kembalikan Bu Nina. Silakan diatur kalau ada mau diskusi atau apa. Oke, terima kasih Pak Daniel. Mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh nanti bertanya langsung ataupun menuliskan ke chat ya. Namun kalau saat ini kita sudah melihat ada satu chat, Pak. Satu chat dari Pak Henry. Kita bisa lihat bareng-bareng. Allah menciptakan manusia di hari terakhir setelah semua ciptaan lain siap untuk manusia dapat hidup dan berkembang. Pada perkembangannya manusia jatuh dalam dosa oleh kesalahan Adam. Kemudian Yesus Kristus datang sebagai juru selamat. Ada dua kelompok yang selamat dan tidak selamat. Ada dua kelompok yang selamat dan tidak selamat. Mengapa Allah menciptakan manusia yang akhirnya tidak selamat? Manusia tidak minta diciptakan, tapi kalau akhirnya mereka binasa kekal, mengapa Allah menciptakan manusia dan akhirnya binasa? Padahal itu kehendak Allah untuk menciptakan mereka. Termasuk yang binasa kekal kah? Gitu ya. Apakah ini termasuk pertanyaan teodisi gitu, Pak? Nah, itu bagaimana teologi menjawab pertanyaan ini. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, pertanyaan ini cocoknya kalau teksnya adalah Allah membinasakan bumi. Di kisah Nuh, itu cocok nih. Kenapa Allah lalu membinasakan bumi dan membiarkan ada kejahatan. Ya. Tapi saya komentari saja. Satu, mengenai manusia diciptakan di hari terakhir. Itu versi Kejadian pasal 1. Kitab penciptaan itu ada dua versi. Coba cek nanti. Kejadian pasal 1, ayat 1, ya, sampai ayat ini saya buka kitab saya juga. Kejadian pasal 1, ayat 1, sampai pasal 2, ayat 4a. Ya, pasal 1, ayat 1 sampai 2, 4a, itu versi 1. Yang menulis itu namanya mazhab imam, mazhab priest. Subjek penciptaannya namanya Elohim, Allah. Manusia diciptakan di hari terakhir bersama dengan binatang darat. Kalau Anda lihat di pasal 2 ayat 1b ya, dan seterusnya pasal 2 itu subjeknya menjadi Tuhan Allah. Subjeknya ganti. Jadi Allah, jadi Tuhan Allah. Cek saja di Alkitab Anda. Di situ, manusia diciptakan awal, bukan di hari terakhir. Cek aja. Nah, maksud saya, yang ditanyakan Pak Hendrik ini, sebetulnya pertanyaan dogmatik ya. Pertanyaan dogmatik. Boleh sih, boleh. Kalau tekstual,
maka kalimat Allah menciptakan manusia di hari terakhir, saya akan bilang, ya menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai 24a. Tidak menurut Kejadian 24b. Itu kalau tekstual. Ya. Sekarang saya ikuti pertanyaannya. Lalu bicara soal manusia jatuh dalam dosa karena Adam, terlalu jelas-jelas pertanyaan ini pertanyaan dogmatik. Pertanyaan dogmatik yang sah ditanyakan. Jawabannya ya dogma harusnya. Pakai jawaban dogmatik. Gitu. Nah, Anda mau saya jawab secara dogmatik atau tekstual? Itu pertanyaannya. Saya terus terang bukan dosen dogmatik. Saya dosen tafsir. Tapi saya pendeta. Jadi saya bisa jawab secara dogmatik. Nah, hanya saya mau komentari pertanyaan ini itu banyak asumsinya. Asumtif semua. Asumtif dogmatik gitu. Misalnya nih, manusia jatuh dalam dosa oleh kesalahan Adam. Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, lalu ada 2 kelompok selamat. Dari mana tahu? Yesus mau menyelamat. Ada 2 kelompok yang selamat dan tidak selamat. Saya akan nanya begini ke Pak Hendriksen. Apa itu selamat? Apa dimaksud selamat? Apa yang dimaksudkan? Masuk surga. Kalau gitu pertanyaannya saya bisa kejar lagi nih. Saya bisa kejar orang-orang yang sebelum Yesus bagaimana? Orang-orang tidak pernah mendengar soal Yesus bagaimana? Lalu ada ayat yang lain kan yang dipakai untuk menjawab, ya kan? Nah, itu kelompoknya namanya diskusi soal teologi agama-agama. Saran saya, kalau ada tertarik soal beginian, soal selamat tidak selamat, ada beberapa kemungkinan diskusinya, buatlah webinar. Saya mau juga ngomong soal itu, tapi itu topiknya bergeser. Namanya topik teologi agama-agama. Kita akan bicara soal eksklusivisme, pluralisme, inklusivisme, basileia tuteu, macam-macam. Dan masing-masing ada teksnya, itu masalahnya. Saya bisa sebutin bukunya nih. Sebutannya, carilah buku dari Paul Nitter misalnya ya, Menggugat Arogansi Kekristenan. Itu judulnya gitu. Menggugat Arogansi Kekristenan. Atau dari Paul Nitter lagi judulnya Pengantar Teologi Agama-agama. Nah, di situ lalu akan jelas. Karena kalau saya jawab pertanyaan ini pakai gaya dogmatik, saya asumsi semua. Seolah-olah Allah menciptakan manusia yang selamat dan manusia yang tidak selamat. Teks-teks tertentu malah mengatakan Allah menghendaki semua manusia selamat. Gitu kan? Jadi, apakah ini pertanyaan teodise? Enggak, Pak. Bukan. Pertanyaan teodise itu menggugat keadilan Tuhan ketika ada bencana terjadi pada manusia. Jadi ada pembunuhan, ada pandemi kayak gini, ada peristiwa kejahatan atau kecelakaan besar, di mana Tuhan, dia mampu apa enggak mau. Kayak Ayub tadi itu loh, itu teodise. Kalau ini selamat enggak selamat dalam arti surga enggak atau neraka, itu bukan topik teodise. Topiknya dogmatik atau teologi agama-agama. Nah, maka saran saya, kalau yang teologi agama-agama, buat webinar lagi. Boleh. Kalau dogma ya bisa dijawab sih, tapi jawaban dogmatik loh ya. Kalau jawaban dogmatik itu repotnya adalah susunan ayat-ayatnya kadang-kadang tidak tekstual. Dia kayak mengambil beberapa teks yang mendukung asumsi-asumsi itu. Nah, saya tidak begitu cara saya berteologi. Saya tekstual, lebih ke tekstual. Dan kalau dalam teks ada perbedaan pendapat, saya akan bilang, oh iya, ini beda sama itu. Tapi bagaimana diselesaikannya? Kayak tadi, Keluaran jelas beda sama Yeremia Yeskiel. Tidak selesai sebelum Yohanes 9. Gitu. Gitu jawaban saya. Terima kasih Pak Daniel. Jadi mungkin Pak Hen kalau kurang puas harus datang ke seminar selanjutnya ya Pak ya. Atau minta tolong Pak Gordon. Nah. Bapak Ibu mungkin ada yang... Ada Pak David juga. Oh iya. Dan Bu Norma. Itu. Ayolah Bu Norma. Ngeledek terus nih dari tadi ya. Jadi saya hanya menjawab yang teodise saja ya. Kalau topiknya di luar teodise, saya lemparkan ke teman yang lain gitu ya. Baik, Pak. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, silakan. Kanina, saya boleh bertanya ya? Boleh. Itu sempat ketik di itu atau pertanyaan yang lain, Pak? Iya, benar yang diketik ini. Pak Daniel, saya Lamhot Pasar Ibu. Saya dari tadi melihat
di NKJV ataupun juga KJV, itu tidak ada terjemahan Alkitab Ayub pasal 40 ayat 3 itu. Itu kebetulan Pak Meida sudah menuliskannya di chat. Mungkin Inggris saya sopur kali ya Pak Daniel ya, tapi saya kok tidak menemukan terjemahan LAI yang mengatakan apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Saya tidak menemukannya di KJV sama NKJV, Pak Daniel. Ya, tapi terjemahan LAI itu betul, Pak. Tepat itu. Mari dibuka lagi, Pak. Ayub pasal 40 ya, Pak. Pasal 40 ayat 3. Itu terjemahannya clear. Tidak bermasalah seperti Yesaya 45 ayat 7. Kalau itu LAI mengganti kata or dan ra dan shalom dia ganti. Kalau yang ini clear. Tidak ada catatan dari para ahli yang keberatan dengan terjemahan ini. Clear. 40 ayat 3 tadi bunyinya begitu. Apakah engkau hendak mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Gitu ya Pak ya? Pak Lamhot. Betul ya Pak? Benar Pak. Jadi saya menemukan LAI-nya. Ya. Jadi kan saya pakai diglot ya Pak. Sebelah-sebelah. Ya. Tapi kemudian ketika saya lihat di diglot dan saya lihat yang pure KJV sama NKJV, jadi diglot maupun KJV sama NKJV tidak ada dalam bahasa Inggrisnya, karena Inggrisnya itu dia bilang, kalau kita bilang ayat 2, dia bilang, shall the one who contends with the Almighty correct him? He who rebukes God, let him answer it. Oke, saya lihatkan sekarang di Bible Work saya. Sebentar ya. Bentar Pak, saya minimize dulu sebentar. Saya lihatkan Bible Work saya sebentar. Itu pasti ayatnya yang tidak pas aja. Saya tunjukkan nanti kita lihat. Ayat 8 bukan ya? Sebentar. Saya sedang buka Bible Work saya sekarang ini. Butuh waktu beberapa detik untuk muncul. Sayang saya tidak bisa share screen ya. Sulit ya. Ya karena kalau NKJV ataupun KJV, Pak, itu tadi saya bacakan ayat 2. NKJV sama KJV yang ayat 3-nya bilang, Then Job answered the Lord and said. Jadi saya kok tidak menemukan. Ya sebentar Pak, bentar. Saya lagi cari Sepertinya sebentar itu Pak ayat ya. 8, Pak. Ayat 8 bukan ayat. Saya carikan dulu, sabar. Ayub pasal 40. Ayat 8 yang benernya. Ayat 40. Ayatnya nggak sama. Saya carikan ayat 3 ya. Ayat 3 bukan, ayat 8 dia Pak, yang seperti Bapak bilang. Ini gini. Ya. Itu ada gini Pak. Nah, ini saya tahu masalahnya. Di sini, di Bible Works itu, ada tulisan 40 ayat 3, dalam tanda kurung ada 8. Itu berarti penomorannya lain. Penomorannya lain, ya. Nah, penomorannya lain. Saya lihat bahasa Ibrani-nya sekarang. Ada di depan saya ini Revised Standard Version, Revised Webster Version, Young Literature, Literal Translation, Hebrew Bible, semua ada di depan saya. Ini ada di ayat 8. Di ayat 8. Tapi kalau kita pakai LAI, itu di ayat 3, kan? Iya. Nah, itu jawabannya. Ya, udah clear ya, Pak? Makasih Pak Daniel, makasih. Ya. Makasih banget Pak Daniel. Ya. Mari, jika ada pertanyaan lain. Pak Daniel, ada pertanyaan dari Bu Natalia. Ya. Mungkin ada di chat juga. Kenapa Tuhan jahat? Pak Tuhan. Ini dia. Oke. Ini pertanyaan yang masuk Theodicee kalau ini. Karena ini kaitannya dengan Allah melakukan tindakan-tindakan buruk, ya kan, bagi orang Mesir, ya. Betul ya? Nah, separuh tapi Theodicee-nya. Karena kalau terjadi pada orang jahat, diasumsikan lawan, dia bukan Theodicee. Tapi kalau terjadi pada sendiri, umat sendiri atau orang baik, itu jadi pertanyaan Theodicee. Tapi oke, pertanyaan ini
mau mengatakan Allah kok kejam, ya kan? Kenapa Allah jahat? Apakah dia mampu tapi tak mau, mau tapi tak mampu, ya? Sekali lagi kalau theodice pada undeserved person, ya, undeserved community. Kalau ini pada Egyptian diasumsikan lawannya. Tapi bayangkan kalau ini dibaca oleh orang Mesir, kayak apa perasaan mereka? Anda nggak pernah bayangin jadi orang Mesir sih. Coba ada orang Kristen Mesir gitu. Terus, kakak, orang Mesir itu gitu, rasanya kan agak gimana gitu. Tapi oke, saya kasih komentar soal Allah yang berbuat jahat. Ini agak begini. Ada beberapa konsep tentang Allah secara teologis. Sekali lagi, ayatnya macam-macam, ya. Tapi konsepnya aja. Soal ayat Anda bisa merujuk termasuk yang ini. Konsep pertama, Deus Saiphus. Deus Saiphus itu Allahnya ganas. The savage God. Allahnya menghukum, gitu, ya. Pada umat sendiri juga dia menghukum kok. Pada dunia dia menghukum. Misalnya air bah itu Deus Saiphus. Allahnya menghukum bumi, gitu. Pokoknya Allahnya jahat seolah-olah ya, atau ganas lah. Lebih baik kata ganas. Kata Saiphus itu savage sebetulnya, bukan evil. Jadi kata Allahnya itu keras gitu ya, doing violence gitu, kira-kira. Itu konsep satu, dan masing-masing harus dijelaskan itu. Kalau Anda pakai kitab Nuh, itu nanti berakhir dengan never again sebetulnya. Allah tidak lagi menghukum bumi dengan air bah, karena dia menaruh busurku di awan, gitu kan. Tapi ini konsep ya. Pokoknya kalau Anda nemu konsep Allahnya itu menghukum, Allahnya itu cepat marah, gitu. Allahnya itu mendatangkan bencana, mendatangkan laknat, mendatangkan wabah, itu namanya Deus Saiphus. Kalau Allahnya baik-baik, namanya Deus Graciosus, istilahnya. Dari kata Greece, Graciosus. Biasanya orang bilang gini, ini konsep salah ya, tapi seumumnya orang bilang PL Allahnya ganas, PB Allahnya baik di dalam Yesus, gitu kan? Seolah-olah PL savage, yang PB itu gracious. Salah, karena di PL juga banyak ungkapan-ungkapan Allah penyayang. Banyak. Allah tidak menghukum lagi. Banyak. Allah melindungi. Banyak kayak gitu. Allah disebut Rahem. Rahem itu penyayang. Dari situ muncul kata Rahim. Ibu feminin loh Allahnya. Rahim. Yang punya Rahim siapa? Kan perempuan. Penyayang. Seperti induk Raja Wali. Banyak. Di PB juga ada Allah yang ganas. Itu Ananias Safira bohong soal hasil penjualan tanah yang dipersembahkan di kaki rasul-rasul, mati si Ananiasnya. Safiranya ditanya oleh Petrus, betul ya, segini uang hasil tanah yang laku, lalu kamu persembahkan segini. Iya, orang yang menggotong suamimu akan menggotong kamu juga. Plok, mati. Coba, kalau Allahnya kayak gitu tuh, kolektor gereja ya banyak loh itu. Anda berjanji Tuhan, kita kalau nyanyi itu loh, kan lebay. Hanya ini Tuhan persembahanku, pakailah seluruh hidupku. Alah, bohong. Apaan? Tuhan, hartaku milikmu, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Pelit gitu kok. Kan kacau balau kita kalau Allah yang Ananias Safira itu mainnya gitu di gereja kita, itu bubar itu kita. Tapi itu konsep Allah ya, konsep. Yang ketiga, ada konsep Allah namanya Deus Otiosus. Nih, Deus Otiosus itu Allahnya pensiun. Purnakarya. Maksudnya gini, dia menciptakan dunia dengan segala isinya, manusia, itu ya, terus dia berhenti. Purnakarya. Jadi dia membiarkan dunia jalan sendiri. Gitu. Jadi, misalnya gini, ini konsep Allah, konsep Anda tentang Allah. Kalau misalnya Tuhan, aku tidak percaya pada Tuhan. Kalau gitu, aku tidak percaya pada Tuhan, itu Anda berarti ateis. Toh? Tak bertuhan. Kalau ada gini, peduli amat, mau ada Tuhan, mau enggak, mana gue pikir, itu Anda agnostik namanya. Jadi, tak peduli. Gitu. Tapi kalau Anda, Allah itu maha kuasa. Ya, dulu toh. Dulu di Alkitab toh, saya tak hebat-hebat itu toh. Lah buktinya sekarang mana? Pandemi ini
COVID-19 nih, ya Allah tidak turun tangan. Kok nggak kayak dulu? Allah membelah lautan. Ya toh? Lalu seperti air madu dari batu karang. Bayangkan tuh. Allah dalam Yesus ketika badai, dia berkata, be still, tenang. Loh, kok ada gitu? Oh, Allahnya pensiun. Maksudnya dulu. Jadi cerita tentang kemahakuasaan dia itu, iya. Tetapi sekarang Allah emeritus. Jadi yang emeritus bukan hanya pendeta. Allah juga emeritus. Ini konsep kita loh ya. Ada orang yang gitu. Bukannya dia tidak percaya Allah, tapi dia menganggap Allah sudah tidak lagi berkarya. Nah, itu berapa? 4 ya? Berapa tadi? Saiphus, Gratiosus, lalu Deus Otiosus. Nah, ada yang ketiga, keempat namanya Deus Absconditus. Istilahnya. Deus Absconditus itu Allahnya bersembunyi atau tersembunyi. Gitu. Cirinya ya kelihatan dari teologi Anda. Kalau Anda lagu-lagu Anda itu, ada orang yang suka lagu gini kan. Ku cari wajahmu. Nah itu, Anda mencari kan. Habis hujan tampak pelangi. Gitu. Itu Allahnya tersembunyi itu. Sekarang ini sedang susah, hujan, yakinlah di balik hujan ada pelangi kasihnya. Kata Pak Gordon. Misalnya, tanpa sadar Pak Gordon berteologi Deus Absconditus. Semua pak sungguh teramat baik. Deus Absconditus. Paling Deus Absconditus. Tangan Tuhan sedang merendah. Gitu. Oh jelas itu. Anda yakin sekarang ini Tuhan sedang merendah, tapi suatu saat, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Nah, ya. Itu teologi Anda tentang Allah, namanya Absconditus. Bagus daripada yang Otiosus pensiun, lebih bagus yang Absconditus. Oh. Ada yang kelima. 5 ya. Yang kelima namanya Deus Praesens. Deus Praesens itu Allah hadir. Gini, ini 2 variasi, 5A, 5B. 5A adalah seluruh manusia yang mendengar cerita Anda sepakat bahwa betul-betul Allah hadir. Misalnya Anda mengalami mujizat, gitu. Miracle. Anda dari sakit tiba-tiba sembuh. Anda lumpuh, berdiri. Orang buta tadi sejak lahir melihat. Miracle, orang yang melihat akan bilang yes. Tapi ada juga 5B. 5B itu gini. Bagi Anda, Allah hadir. Bagi orang lain itu kebetulan. Bagi orang lain, alah gitu aja kok. Tapi bagi Anda, terserah. Lu mau bilang kebetulan, lu mau bilang terserah. Bagiku Tuhan menjawab doaku. Gitu misalnya. Bisa kan? Bisa begitu. Misalnya nih, ibu saya di Jepara ini. Ibu saya di Jepara itu pengen membangun rumah yang bocor. Dia berdoa gitu. Oh, bocor. Ya. Kemarin dia bilang ke saya, Tuhan baik sekali loh. Aku tuh dapat uang dari Jokowi lewat kelurahan. Tuhan mendengar doaku. Ya saya mau jawab, Mamam, itu memang programnya Jokowi. Tapi bagi mami saya, jawaban doa. Gitu toh. Atau ginilah, contoh lucu-lucu aja. Yang sering saya juga pakai kalau pas saya khotbah soal ini. Anda paduan suara. Ini mau paduan suara, nyanyi Tuhan berapa lama lagi tadi itu. Ya. Paduan suara itu tampil di gereja, pakai seragam. Paduan suara itu kan ributnya kan seragam kan? Selain lagu. Lagunya apa, seragamnya bagaimana? Nah, kali ini seragam. Ini oma-oma udah tua. Dapat seragam. Ketika mau tampil di gereja, kancingnya lepas. Terus dia mencari jarum untuk menambal kancing itu. Karena kalau sampai kancing lepas di depan kan dia malu. Dia suara satu, sopran. Nanti kalau kelihatan, aduh gimana gitu. Belum lagi masuk angin lagi. Aduh, padahal menjelang hari ke gereja, jam ke gereja, bingung sekali. Akhirnya dia berdoa. Tuhan Yesus, jangan permalukan hamba-Mu. Bukakanlah mataku. Hadirkanlah mujizat-Mu. Di mana jarum itu?
supaya aku bisa menemukannya dan memperbaiki baju ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dia buka mata, terus dia lihat ada jarum di sebelah bantal. Oh, terima kasih Tuhan, kau baik. Cucunya lewat. Oma, dari tadi juga di situ, Oma. Masalahnya pada mata, bukan pada doa. Itu ya. Tapi bagi si Oma, terserah. Kamu mau menghina begitu, terserah. Bagiku, Tuhan menjawab doa. Nah, itu namanya Deus Present B. Nah, sama sekarang. Jadi, kalau Anda bilang, Tuhan menciptakan kejahatan, berarti dari cerita itu Anda mendapat kesan Deus Saevus, gitu kan? Tapi kalau Anda membacanya sebagai Tuhan menyelamatkan Israel, kejahatannya pada orang Mesir adalah kebaikannya. Kan? Jadi posisi kita kan bingung nih. Gimana gitu? Kayak tadi, nah, kalau ini sih harus bicara nanti Mazmur 91 ya, 10.000 di kanan lebah, kiri lebah, aku selamat sendiri. Itu tergantung teologi Anda loh. Kalau teologi Anda adalah Tuhan memihak saya, maka Tuhan menyelamatkan saya dan tidak yang lain. Tapi kalau teologi Anda solider, Anda akan kenapa hanya saya? Kenapa hanya saya? Gitu. Tapi kan kita kadang-kadang kalau milih lagu juga lupa dengan kemungkinan orang lain bisa sakit hati. Pakai teks Mazmur kan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya. Gitu kan? Gitu kan? Apa? Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Gitu. Musuhnya siapa? Lalu musuh adalah saingan berasku di pasar. Loh, lah gimana? Pasar kobong, terbakar. Kios Anda masih baik, saingan Anda terbakar. Anda itu berdoanya, Tuhan, terima kasih Engkau baik padaku. Loh, kok Anda tidak perhatian sama orang lain? Itu kan berarti Anda memonopoli kasih Allah. Gitu ya? Jadi, kelihatan kok, saudara, kita itu punya teologi, teks-teks tertentu juga kita sorot pakai teologi itu. Maka paling bagus ya, memang kita harus mendiskusikannya bersama-sama. Atau mem-PA-kannya itu paling bagus. Atau mengatakan teologi teks ini begini, ada juga teks yang lain yang tidak sama dengan ini. Jadi kita merefleksikan teks ini ya, tidak berarti hanya teks ini satu-satunya yang mewakili seluruh realitas, gitu kira-kira. Jadi itu komentar panjang lebar saya mengenai Allah jahat. Gitu Bu Nina. Baik Pak, ternyata ada lanjutannya, itu ada yang masih penasaran Pak. Ya. Pak Meida masih penasaran, melanjutkan pertanyaan Punat. Yang saya pahami konsep Allah di PL adalah Allah yang memanggil dan membentuk suatu bangsa. Karena itulah sepertinya kejam dan ganas. Wah, ini PLPB lagi. Gini, Pak, ya? pembagian PLPB Allah kejam ganas itu tidak betul. Itu kelompok Marcion yang di abad pertama itu dianggap kelompok sesat loh. Kalau mau tahu. Jadi kalau Anda berpendapat PL Allahnya ganas, PB baik, pendapat itu patah dalam diskusi teologis para pimpinan gereja di abad pertama. Marcion yang mengatakan itu. Gagal dia. Karena dia tidak bisa melihat di teks-teks PL banyak Allah yang baik, kebaikan Allah. Dan di teks-teks PB ada juga Allah yang ganas. Ada. Maka tidak boleh dibegitukan. Jadi jangan dikotak-kotakin gitu. Menurut saya, selain tidak betul ya, memang tidak betul nyatanya. Jangan, usul saya jangan. Nanti malah kita repot. Berarti Allahnya orang-orang Ibrani itu kan Allah jahat. Gitu. Nggak bisa dong. PL juga bagian dari Alkitab kita. Dan dalam PL ada kebaikan Allah di mana-mana. Anda kalau mau tahu, teks Nuh itu kata kunci adalah chesed. Nanti deh, wah ini, semoga Pak Maida ikut di hari Senin. Saya akan buktikan di hari Senin, di Mazmur pasal 13, itu ada teks yang bicara soal kasih setia Allah. Bahasa Ibrani-nya chesed. Nanti, tapi itu hari Senin, tidak sekarang. Supaya penasaran ini. Okay. Sorry ya Pak Maida. Nah, nggak apa-apa Pak, karena ini kan apa yang saya tuliskan itu bahwa sepertinya, jadi bukan menyatakan dia kejam. Ya. Dia memanggil suatu bangsa, maka yang diatur yang paling banyak itu adalah aturan perang jadinya. Sepertinya kejam dan ganas. Ada banyak teks-teks perang itu yang saya bilang tadi religious evil itu Pak. Jadi tadi di awal saya bilang teodicea itu ada moral evil, natural evil, dan religious evil. Ini termasuk kalau teks Allah, kalau mau tahu Allah ganas ya,
Allah paling mengerikan itu ada di 1 Samuel 15. Boleh dibuka. Itu teks yang sering sekali menjadi skandalon. Batu sandungan mengenai Allah. 1 Samuel 15. Ya, saya juga buka supaya saya nggak salah. Itu tadi ingatan saya. Sebentar saya cek dulu. 1 Samuel pasal 15. Oh, enggak tuh. Iya, 1 Samuel 15 itu ceritanya tentang Tuhan ya melalui Samuel ya berfirman, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek pada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Itu peristiwa 250 tahun sebelum ini. Jadi Allahnya mendendam 2,5 abad. Peristiwa ketika Amalek menghalang-halangi dulu itu 2,5 abad yang lalu. Karena itu, maka lihatlah ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Firman Tuhan, begitu. Ngeri kan? Nah ini yang saya bilang termasuk tadi teks-teks yang religious evil. Allahnya Saifus Galas. Ini harus ditafsirkan. Kalau tidak bahaya nih. Termasuk Yesaya tadi 45:7. Itu ayat yang dihindari banyak orang. Setelahnya ada satu paper tentang itu khusus. Nanti kalau mau, nanti kapan-kapan kalau Anda ke Jogja, bisa ke toko buku, ada satu paper diterbitkan dalam antologi kitab Yesaya. Saya menulis soal Yesaya 45:7. Tapi kalau Anda mau tanya itu, saya akan jawab. Tidak apa-apa. Allah menciptakan kejahatan. Itu kan berat sekali. Ya, jadi ada seperti ini. Ya, Pak. Ini yang namanya Deus Saephus. Caranya ya menafsirkan, ditafsirkan kenapa dia begitu. Jangan diperlunak loh. Kalau emang begitu ya bilang ya. Tapi kenapa begitu? Itu berarti penulis 1 Samuel mau menegaskan teologinya tentang Allah yang begitu. Pertanyaannya, apakah teologi orang sama dengan Allah? Teologi orang tentang Allah sama tidak dengan Allah? Tidak. Tidak persis. Gitu. Allah selalu melampaui teologi orang tentang Allah. Maka kitab Ayub tadi itu meaningful sekali. Di kitab Ayub itu kan misteri. Allahnya tak terjelaskan. Ayub mencoba menjelaskan, teman-temannya 3+1 mencoba menjelaskan, mereka berteologi tentang Allah. Ditulis di Alkitab kan, diskusi mereka. Tapi Allah sendiri muncul, dikatakan figurnya, lalu mengajukan pertanyaan yang tidak bisa Ayub jawab. Allah mencela Ayub ketika dia mau menjadi wasit terhadap misterinya tentang Allah itu sendiri. Kalau dalam bahasa spiritual, bisa dijelasin gini. Allah itu Quam ignotum. Ini kalau mau tahu urutannya sih, tapi mungkin waktu kita, enggak apa-apa ya, maju sedikit, sampai jam berapa Bu Nina? 15 menit ini terakhir, Mbak. Saya jelasin, konsep tentang memahami Allah ya. Kalau tadi konsep Allah, ini konsep tentang orang menjelaskan Allah. Itu juga ada tahapannya, kalau mau tahu. Tahap pertama, yang paling sederhana, itu memberi definisi. Itu paling sederhana. Siapa Allah? Kasih definisi. Misalnya, penggerak yang tak digerakkan. Ya, misalnya gitu ya. Itu Aristoteles ya, unmovable mover. Alam semesta ini bergerak, pasti ada satu yang menyebabkan gerak itu semua. Ia sendiri tidak tergerakkan. Itu definisi. Siapa Allah? Supreme being. Itu apapun definisi Anda tentang Allah, itu namanya penjelasan tentang Allah. Jadi definite. Make a definite, membatasi Allah, definisi. Formulating. Ya. Tahap kedua, lebih tinggi dari definisi, yakni metaforing. Jadi, siapa Allah? Siapa Tuhan? Tuhan adalah gembalaku. Gitu. Tuhan gembalaku. Kan metafor, ya kan? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Allah menyayangi kita. Itu metafor tuh. Metafor. Siapa Allah? Raja. Nah, itu metafor juga. Gitu. Kerajaan Allah. Nah, itu metafor juga. Jadi, cara kedua adalah memberi metafor. Itu lebih masuk sih. Kalau misal definisi tidak semua. Misalnya ini Pak suaminya Bu Norma, siapa namanya Pak Lalong. Pak Lalong misalnya ini dulu bilang ke Norma,
Dek Norma, aku cinta padamu. Misalnya gitu ya. Normanya ini mungkin lulusan Fakultas Filsafat misalnya. Norma jawabnya malah gini, Bang, sebelum aku jawab, tolong abang jelaskan dulu, definisikan dulu, apa yang abang maksud dengan cinta. Secara filosofi, semantik, sosiokultural, dan teologis. Bisa nggak jadi itu? Ya, Anda ngerti ya? Cinta ya cinta, sudahlah. Nah, makanya lagu-lagu itu menggambarkan cinta nggak pakai definisi, tapi pakai metafor. Misalnya lagu lama tua sekali. Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi. Ya, lihat. Hinggap di mana saja yang dia ingini. Ya, itu untuk menjelaskan, saya tuh jelek kayak gini, kok punya istri cantik, kok bisa? Nah, iya, seperti kupu-kupu itu. Hinggap di mana saja yang dia ingini. Nggak usah mau jelaskan, cinta adalah suatu ekspresi, emosi. Wah, semakin Anda jelaskan definisi, semakin nggak asik. Kita, kalau bilang aku cinta padamu, sambil kasih bunga, lebih romantis loh. Daripada, ini loh, Norma, cinta adalah, bahasa Ibraninya ahah, bahasa Yunaninya bisa agape, bisa eros, bisa storge, bisa philia, yang kumaksudkan cintaku padamu, yang eros ya, Nor. Eros itu dipakai dalam malah jelei. Kasih bunga selesai, cium habis. Kan gitu. Jadi metafor lebih bicara. Yang ketiga, siapa Allah? Itu retorik namanya. Diajukan pertanyaan balik. Persis Ayub nih. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Gitu. Kamu ya yang ngukur diameternya. Kayak orang bilang gini, siapa Allah? Siapakah yang mewarnai Lombok? Siapakah yang membuat bunga-bunga bertebaran? Siapa yang menciptakan bunga bakung? Siapa yang menciptakan engkau? Di mana engkau sebelum lahir, kau di mana? Sebelum kamu lahir. Ayo, di mana kamu ketika Diponegoro perang? Bu Norma, 1825-1830, Anda di mana? Kalau Pak Mangayun tidak pernah menikahi Bu Mangayun, apakah ada Norma? Tidak ada. Lalu di mana? Enggak tahu. Nah, itu. Ngerti ya? Jadi, itu retorik. Yang keempat, siapa Tuhan? Jangan dijawab. Karena apapun jawaban Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Gitu. Yang kelima, siapa Tuhan? Bahkan jangan diam aja. Hening. Karena Anda itu sudah jawab. Jangan, biarkan. Nah, kalau dalam tradisi Jawa itu ada istilahnya. Ini kalau Anda orang Jawa, Bu Norma ini pernah lama di Jawa Tengah. Mestinya dia tahu. Coba saya cek bahasa Jawanya. Gusti Allah menika tan kena kinaya ngopo. Nah. Apa, Nor? Masya Allah, rak mudeng. Gusti Allah, Tuhan Allah itu. Aku bisanya bahasa kasarnya, bahasa pergaulannya. Gimana sih kamu ini mempermalukan SMA negeri ya? Oke, saya bantu. Gusti Allah, ya Tuhan Allah menika itu tan kena itu tidak kena. Kinaya ngopo, seperti apapun tak bisa dikenai. Jadi bukan ini, bukan itu, bukan gitu. Bukan laki, bukan perempuan, bukan ibu. Jadi luput semua, selalu meleset karena dia tidak bisa dijelaskan, gitu. Ya, kelompok mistik tahu ini. Mistik loh ya, bukan kletek loh ya. Ngerti betul. Nah, dalam bahasa teologis ada istilahnya. Ini istilah dari Santo Thomas Aquinas. Orang yang dikenal teolog top, orang Katolik, dia menulis buku Summa Theologica, tebal sekali, top sekali. Dia pernah menjelaskan Allah itu gini. Tamquam ignotum, istilahnya. Allah itu tamquam ignotum. Maksudnya menjelaskan Allah sebagai tidak bisa dijelaskan. Anda boleh menjelaskan Allah, tetapi Anda harus menjelaskan dia sebagai yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Itu baru oke. Begitu Anda memberi definisi, metafor, atau apapun, Anda mencoba menjelaskan dia, maka penjelasanmu tentang Allah bukan Allah. Sama. Teologi kita tentang Allah, ya teologi. Allah melampaui teologi kita. Maka kritik kitab Ayub mengkritik Ayub, ya kan? Mengkritik ketika Ayub ataupun teman-temannya ingin memerangkap Allah dalam teologi. Ini
Loh, boleh kita perlu menjelaskan Allah, tapi sadarlah penjelasan kita tentang Allah tidak persis sama dengan Allah itu sendiri. Allah selalu melebihi penjelasan kita. Nah, ini bagus untuk menolong teodise. Dalam teks Alkitab ada Tuhan menghendaki ini mati, ini apa, Tuhan menolongin. Ada ya, tapi itu semua teologi. Ada teologi-teologi yang tidak menjawab. Yohanes 9 tidak menjawab. Yesus hanya melakukan perbuatan-perbuatan besar yang memuliakan Allah lewat orang buta sejak lahir. Dia tidak menjawab dosa siapa. Kan? Ayub juga tidak bisa menjawab. Ayub diam. Lalu Allah memulihkan keadaannya. Nah, sama. Jadi kalau ditanya, di mana Allah sekarang? Tuhan berapa lama lagi? Jawabannya, kita tidak tahu. Tapi, marilah kita tetap beriman kepadanya bersama dan di dalam misteri. Sambil mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Dia. Di mana Allah? Bersama para korban. Di mana Allah? Ada dalam gerakan cinta kasih kita. Tidak hanya orang Kristen loh. Allah ada di dunia yang sedang sakit dan sedang memulihkan dirinya sendiri. Dengan corona ini, kita berdoa kepadanya. Di sana sini terjadi cerita mujizat, syukur pada Allah. Di sana sini orangnya tetap mati, kita tidak tahu. Tapi tetap, Tuhan, aku tetap mau beriman kepadamu. Kematian orang yang kukasihi, bahkan kematianku sendiri, tidak boleh membuatku tidak beriman padamu. Nah, itu teodise itu. Kayak gitu. Jadi berani berjalan bersama dan memasuki misteri. Sambil mengerjakan tindakan-tindakan yang Allah inginkan. Makanya teodise yang tadi, Allah ada dalam diri para korban. Allah ada dalam dunia ini. Gitu. Allah tidak sama dengan alam, tapi Allah ada dalam alam. Istilahnya panentheisme. Kalau panteisme itu alam adalah Allah. Kita kan tidak bilang gitu toh. Maka kita tidak menyembah matahari, tidak menyembah pohon, enggak. Tapi kita bilang Allah bukan alam, tapi Allah ada di dalam alam. Itu misalnya panentheisme. Nah, itu hanya konsep ya, tapi pengalaman tentang Allah pasti melebihi konsep-konsep itu, gitu kira-kira. Nah, ini yang saya sudah bilang tadi kan, ini semester 5, tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bagaimana ya, tidak apa-apa ya latihan lah. Habis ini pasti tidurnya tidak nyenyak lah. Kecuali Anda bilang, Tuhan, walaupun aku tak bisa memahamimu, aku tetap percaya padamu. Gitu, itu nyenyak, kalau itu nyenyak tidurnya. Okay. Ya, sudah jam 9 lebih. Terima kasih banyak, Pak. Jadi nanti takutnya Bapak nggak boleh keluar sama Satpam ya, Pak. Kunci di dalam. Ya. 9:30 masih aman ya, Pak. Oke. Mungkin kita gimana? Kita mau, mungkin Bapak ada satu closing statement buat kita, Pak, untuk menutup acara ini, Pak. Ya, ada 2 closing statement-nya. 1, bagi teman-teman yang nanti besok Senin datang lagi, siapkan mentalmu baik-baik. Closing statement kedua adalah Allah perlu kita hadirkan dalam bela rasa kita satu sama lain. Jadi jangan hanya bertanya Tuhan berapa lama dan Tuhan di mana. Kalau kita tahu bahwa Tuhan bisa hadir dalam penderitaan kita dan Dia ikut menderita bersama dengan dunia ini, maka pakailah Yohanes 9 tadi saran saya, karena itu puncak dari diskusi 2 mazhab tadi. Hadirkanlah tindakan-tindakan yang menyatakan bela rasa cinta kasih Allah di tengah-tengah misteri yang kita masih hadapi dalam konteks COVID ini. Begitu. Terima kasih banyak, Pak. Kita sangat mengucapkan terima kasih dan bersyukur juga. Mungkin memang kita masih harus berpusing-pusing dengan banyak-banyak istilah yang kita harus pelajari. Tapi saya pikir inilah yang menantang kita untuk semakin mencintai Tuhan, ya, Pak ya. Oke, kita akan menutup acara kita malam hari ini dengan doa.